semuanya, saya Lintang, mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin, yang kan memandu kalian menjelajah materi seru kali ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang membuatmu unik? Apa yang menentukan warna matamu, bentuk rambutmu, atau bahkan bakat terpendam yang kamu miliki? Jawabannya ada di dalam sebuah kode rahasia yang tersembunyi di setiap sel tubuh kita. Inilah dunia menakjubkan dari materi genetik, inti dari segala kehidupan yang menyimpan dan mewariskan informasi dari generasi ke generasi. Ini bukan sekadar pelajaran biologi, ini adalah kisah tentang dirimu sendiri. Mari kita mulai petualangan kita dengan mengenal dua pemain utamanya, DNA dan RNA. Bayangkan DNA atau asam deoksiribonukleat sebagai sebuah perpustakaan raksasa yang menyimpan semua buku resep kehidupan di hampir semua makhluk hidup, dari gajah raksasa hingga bakteri terkecil. DNA adalah molekul utama yang memegang cetak biru genetik. Strukturnya yang ikonik, helix ganda, terlihat seperti tangga spiral yang elegan. Setiap anak tangganya terdiri dari pasangan basa nitrogen, adenin yang selalu berpasangan dengan timin, dan guanin yang setia dengan sitosin. Kombinasi inilah yang menuliskan seluruh instruksi untuk membangun dan menjalankan tubuh kita. Tapi, apa gunanya perpustakaan jika tidak ada yang membaca dan menggunakan resepnya? Disinilah RNA atau asam ribonukleat berperan. RNA adalah sang penerjemah ulung. Ia bertugas menyalin informasi penting dari DNA di dalam inti sel dan membawanya keluar untuk diolah. Berbeda dari DNA, RNA biasanya berbentuk rantai tunggal dan menggunakan basa urasil sebagai pengganti timin. DNA dan RNA bekerja sama layaknya duet harmonis dalam sebuah orkestra kehidupan yang luar biasa, memastikan setiap nada dimainkan dengan sempurna. Lalu, di mana kita bisa menemukan materi genetik yang sangat berharga ini? Tempatnya bergantung pada tipe sel. Pada sel eukariotik seperti sel manusia, Hewan dan tumbuhan, sebagian besar DNA tersimpan rapi di dalam sebuah benteng yang disebut inti sel atau nukleus. Nukleus ini bertindak sebagai pusat komando utama. Selain di sana, ada juga sedikit DNA yang berada di mitokondria, si pembangkit tenaga sel, dan pada tumbuhan, di kloroplas, tempat terjadinya fotosintesis. Sebaliknya, pada organisme yang lebih sederhana seperti bakteri atau sel prokariotik, DNA-nya tidak terbungkus inti. ia mengambang bebas di sitoplasma dalam sebuah area yang disebut nukleoid. Sederhana, tapi sangat efektif. Dan jangan lupakan virus, para petualang genetik. Materi genetik mereka bisa berupa DNA atau RNA, terbungkus dalam cangkang protein, siap untuk membajak sel lain. Sekarang, mari kita bedah peran-peran krusial dari materi genetik. Pertama, ia adalah media penyimpanan data terbaik di alam semesta. DNA menyimpan instruksi lengkap untuk membuat semua protein yang dibutuhkan tubuh serta mengatur kapan Dan di mana protein itu harus dibuat. Kedua, ia memiliki kemampuan replikasi yang luar biasa. Bayangkan sebuah mesin fotokopi super canggih yang bisa menyalin dirinya sendiri dengan presisi nyaris sempurna. Proses ini memastikan bahwa setiap kali sel membelah diri, sel anak akan menerima salinan informasi genetik yang identik, menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Peran ketiga adalah ekspresi gen. Ini adalah proses di mana informasi genetik dihidupkan melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Kode yang tersimpan dalam DNA diubah menjadi protein fungsional. Protein inilah yang menjadi batu bata pembangun tubuh kita. Dan peran keempat yang paling kita kenal adalah pewarisan sifat, dari warna kulit hingga risiko penyakit tertentu. Semua informasi ini diwariskan dari orang tua kepada anak melalui materi genetik. Inilah jembatan luar biasa yang menghubungkan kita dengan nenek moyang dan generasi yang akan datang. Mari kita lihat lebih dekat struktur DNA. Ia
adalah sebuah mahakarya molekuler. Setiap untaiannya adalah polimer panjang yang disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Gugus fosfat dan gula membentuk tulang punggung tangga spiral, sementara basa nitrogen menjadi anak tangganya. Urutan basa inilah yang menjadi alfabet kehidupan, menuliskan cerita unik tentang siapa dirimu. Hanya dengan 4 huruf, yaitu A, T, G, G, dan C. Alam mampu menuliskan keragaman kehidupan yang tak terbatas. Bagaimana cara sel membaca kalimat yang ditulis oleh basa nitrogen ini? Jawabannya ada pada kode genetik. Kode genetik adalah aturan universal di mana urutan nukleotida pada DNA atau RNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino, bahan penyusun protein. Kode ini dibaca dalam kelompok 3 basa yang disebut kodon. Misalnya, kodon AUG. Pada RNA, memberi sinyal mulai dan mengkodekan asam amino metionin. Kodon UAG, UA dan UG. A berfungsi sebagai sinyal berhenti. Yang menakjubkan adalah, kode ini hampir bersifat universal. Berlaku untuk semua makhluk hidup, dari bakteri hingga paus biru. Ini adalah bukti kuat bahwa kita semua berbagi nenek moyang yang sama. Tentu saja, tidak ada sistem yang 100% sempurna. Terkadang, terjadi perubahan dalam urutan DNA. Perubahan ini kita sebut sebagai mutasi. Mutasi bisa terjadi karena kesalahan saat replikasi DNA atau akibat paparan faktor eksternal seperti radiasi. Banyak orang menganggap mutasi sebagai sesuatu yang negatif. Dan memang, beberapa mutasi dapat menyebabkan penyakit. Namun, mutasi juga bisa netral, tidak memberikan efek apapun. Yang lebih penting, mutasi adalah sumber utama variasi genetik dan mesin pendorong evolusi. Tanpa mutasi, tidak akan ada inovasi, tidak ada adaptasi, dan kehidupan di bumi mungkin tidak akan seberagam sekarang. Sekarang, mari kita satukan semua ini dalam satu proses ajaib. Ekspresi genetik. Inilah simfoni molekuler yang mengubah kode sunyi dalam DNA menjadi kehidupan yang dinamis dan nyata. Bayangkan lagi, DNA di dalam inti sel sebagai perpustakaan kosmik. Proses dimulai dengan transkripsi. Sebuah enzim khusus akan membuka bagian DNA yang relevan dan menyalin resepnya menjadi molekul RNA duta atau mRNA. mRNA ini kemudian bertindak sebagai kurir setia, membawa salinan instruksi keluar dari inti sel menuju pabrik protein di sitoplasma yang disebut ribosom. Sesampainya di ribosom, proses translasi dimulai. Ribosom akan membaca urutan kodon pada mRNA. Setiap kodon akan memanggil molekul RNA transfer terna yang sesuai, yang membawa satu jenis asam amino spesifik. Satu per satu, asam amino dirangkai sesuai urutan kodon, membentuk rantai polipeptida. Rantai ini kemudian melipat menjadi bentuk 3 dimensi yang kompleks dan jadilah sebuah protein yang fungsional. Protein inilah pahlawan mikroskopis kita. Mereka membangun sel dan jaringan, berfungsi sebagai enzim untuk mempercepat reaksi kimia, mengangkut oksigen dalam darah, melawan infeksi sebagai antibodi, dan bahkan memungkinkan kita untuk berpikir dan merasakan. Setiap detik triliunan sel di tubuhmu sedang menjalankan simfoni ekspresi gen ini dengan presisi yang menakjubkan. Memahami ekspresi genetik bukan hanya tentang memuaskan rasa ingin tahu kita. Ini adalah kunci yang membuka pintu menuju masa depan. Dengan memahaminya, kita dapat merevolusi dunia kedokteran. Terapi gen yang bertujuan memperbaiki atau mengganti gen yang rusak, menawarkan harapan baru untuk menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak terobati seperti kanker, diabetes, dan penyakit genetik langka. Di bidang pertanian, kita bisa merekayasa tanaman agar lebih tahan terhadap hama, kekeringan, atau perubahan iklim, membantu menjaga ketahanan pangan global. Ekspresi genetik adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, kini,
dan masa depan. Ia adalah warisan evolusi yang membawa jejak nenek moyang kita. Proses dinamis yang mendefinisikan siapa kita saat ini dan alat inovasi yang memegang potensi tak terbatas untuk generasi mendatang. Dari sekuens sederhana 4 bahasa hingga kompleksitas kesadaran manusia, semua berakar pada keajaiban materi genetik. Terima kasih sudah menemani perjalanan menakjubkan ini ke dalam inti kehidupan. Semoga wawasan ini membuatmu semakin mengagumi keajaiban yang ada di dalam dirimu. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.